Halo, kembali lagi di Sakilas Channel. Pada video kali ini kita akan membahas tentang cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel atau PLSV dengan menggunakan perkalian dan pembagian. Baik, langsung saja. Selain menggunakan aturan penjumlahan dan pengurangan, persamaan linier juga dapat diselesaikan dengan menggunakan aturan perkalian dan pembagian. Suatu persamaan akan tetap setara jika kedua ruas dikalikan atau dibagi dengan bilangan yang sama kecuali 0 ya. Akan tetap setara jika dikali atau dibagi dengan bilangan yang sama kecuali 0. Untuk lebih jelasnya perhatikan pembahasan contoh berikut. Langsung saja. Contoh 1. Tentukan penyelesaian persamaan 3x tambah 1 sama dengan 7. Kita langsung jawab saja. Jawab 3x tambah 1 sama dengan 7. Jadi sebelum saya mengerjakan ini, selain menggunakan aturan perkalian dan pembagian, kita juga harus mengerti, paham betul bagaimana cara menyelesaikan persamaan linier satu variabel itu dengan aturan atau dengan menggunakan penjumlahan dan pengurangan seperti yang telah saya bahas di video sebelumnya. Nah, 3x tambah 1 sama dengan minus 7. Nah, kita lihat di ruas kiri ini, adalah ruas kanan. Di ruas kiri yang mengandung variabel itu 3x tambah 1. Nah, bagaimana caranya supaya ini positif 1 atau tambah 1 ini menjadi 0? Nah, kita harus cari lawannya. 3x tambah 1 dikurang 1 sama dengan minus 7. Kalau di ruas kiri kita lakukan sesuatu atau kita jumlahkah, bagikah, kurangkah dengan sesuatu, maka di ruas kanan juga harus dilakukan hal yang sama, hal yang serupa. Nah, maka kita juga harus kurang 1. Sehingga ini tersisa 3x sama dengan minus 7 kurang 1 adalah minus 8. Ya. Sehingga tersisa adalah 3x sama dengan minus 8. Nah, bagaimana caranya? Untuk memperoleh nilai x, maka kita harus bagi dengan 3. Kenapa dibagi 3? Karena pada ruas kiri ini, yang ini ya, mengandung koefisien 3. Supaya koefisien 3 ini menjadi 1, maka dia harus dibagi 3. Nah, kita lihat 3x per 3 sama dengan minus 8 per 3. Kenapa dibagi 3? Agar tetap setara atau ekuivalen. Lagi-lagi saya katakan bahwa kalau ruas kiri kita lakukan sesuatu, maka ruas kanan juga harus melakukan hal yang serupa supaya tetap seimbang. Nah, 3 dibagi 3 ini hasilnya adalah 1. X sama dengan minus 8 per 3. Boleh dicari berapa angka desimalnya, boleh juga seperti ini. 1 dikali x adalah x sama dengan minus 8 per 3. Sehingga HP-nya adalah minus 8 per 3. Ya. Oke, kita buktikan. Kita coba buktikan. Kita coba buktikan dulu. Kita buktikan apakah benarkah x-nya itu sama dengan 8 per 3. Kita buktikan 3x tambah 1 sama dengan minus 7. Coba 3 dikali minus 8 per 3, kita ganti x-nya ditambah 1 sama dengan minus 7. Ini habis ya. Habis minus 8 ditambah 1 sama dengan minus 7. Minus 8 tambah 1 ya minus 7 sama dengan minus 7. Karena sudah sama ruas kiri, maka ini sudah benar, sehingga HP-nya sudah benar. Ini salah satu cara untuk membuktikan ya, kalau misalnya ragu dengan jawabannya. Cara membuktikan kembali. Baik, kita lanjut contoh 2. Tentukan penyelesaian persamaan minus 3 per 5p sama dengan 4 per 15. Ya, kita jawab minus 3 per 5p sama dengan 4 per 15. Nah, ini ada pecahannya, koefisien dari PD pecahan, dan di ruas kanan juga pecahan. Ingat. Nah,
operasi pecahan itu ketika A per B dibagi dengan C per D. Ini kita bisa operasikan A per B dikali dengan D per C. Ini kita akan gunakan dalam menentukan penyelesaian contoh 2 ini. Nah, kita kembali ke laptop. Kita kembali ke soal. Minus 3 per 5 ya, P ya, saya tulis kembali di sini dulu, 4 per 15. Supaya ini minus 3 per 5 menjadi 1 ya, atau koefisien dari P menjadi 1, maka kita harus bagi dengan minus 3 per 5 ya, minus 3 per 5. Berarti di ruas kanan juga kita harus bagi dengan minus 3 per 5. Nah, kalau di ruas kiri ini yang saya tulis kembali, di ruas kiri ini ruas kanan, ruas kiri ini minus 3 per 5 dibagi minus 3 per 5 ya, hasilnya pasti 1 dikali P tetap P sama dengan. Nah, yang di ruas kanan bagaimana? Dengan menggunakan sifat yang ini ya, dengan menggunakan sifat yang ini, maka 4 per 15 boleh kita operasikan menjadi minus ya, 5 per 3 ya, sehingga P nya sama dengan minus 4 dikali minus 5 hasilnya adalah minus 20 per 15 kali 3 hasilnya adalah 45 ya. Sudah benar? Iya, sudah benar. Apakah bisa disederhanakan? Bisa disederhanakan. Ini masing-masing dibagi 5. Minus 20 dibagi 5 hasilnya adalah minus 4. Minus 45 dibagi 5 adalah hasilnya 9. Sehingga AP-nya adalah minus 4 per 9 ya. AP-nya adalah minus 4 per 9. Coba kita buktikan dulu apakah ini sudah benar. Minus 3 per 5 dikali minus 4 per 9, apakah hasilnya 4 per 15? Apakah sama? Nah, kita coba ya. Ini hasilnya adalah minus 3 kali minus 4 hasilnya 12, maka 9 45 sama dengan 4 per 15. Dengan cara, oh ternyata tidak sama. Kenapa sama? Karena ini kita bisa sederhanakan masing-masing dibagi 3. 12 bagi 3 bagi 3 ya, bagi 3 per 45 dibagi 3 sama dengan 4 per 15. Ini lanjutannya adalah 12 bagi 3 hasilnya 4, 45 bagi 3 15. Nah, sama ya, sudah sama. Jadi penyelesaiannya ini adalah sudah benar. Kita lanjut. Perhatikan, hitungan penyelesaian dari 5M tambah 4 dan sama dengan 2M tambah 15. Kita langsung saja di bawah sini. Nah, ini adalah ruas, sekali lagi ini adalah ruas kiri, ini adalah ruas kanan. Nah, kita kita kerja dulu ruas kiri ya, selesaikan dulu, hilang dulu 4-nya ini ruas kiri. Ini tandanya adalah positif, maka lawan dari positif adalah negatif A, negatif 4. 2M tambah 16, karena di kiri kita kurang 4, kita juga kurang 4, sehingga menjadi 5M sama dengan 2M tambah 16 kurang 4 hasilnya 12, positif 12. Nah, di ruas kanan ini ada 2M, di ruas kiri juga ada 5M. Nah, kita mau hilangkan atau jadikan 0 dulu, ini 2M ya, dan di ruas kanan kita mau jadikan 0. Bagaimana caranya? Ya, kita kurangkan dengan dirinya sendiri, atau cari lawan daripada positif 2M. Lawannya adalah negatif 2M. Sehingga di kiri juga kita harus kurang 2M, di kanan juga harus kita kurang dengan 2M. Sehingga ini sudah habis ya, sudah bisa saya coret, boleh juga menggunakan pencoretan. 5M kurang 2M hasilnya adalah 3M sama dengan 12. Lalu karena mengandung koefisien 3, ini M-nya, variabel M ini mengandung koefisien 3, maka harus dibagi 3 supaya dapat 1. Berarti ini juga ada sekali harus dibagi 3 dibagi 3 hasilnya 1 dikali M sama dengan 12 bagi 3 4, 1 dikali M adalah M sama dengan 4.
sehingga HP-nya adalah 4. Oke, saya serahkan pembuktiannya. Kalau ragu dengan jawabannya, silahkan buktikan sendiri di tempatnya masing-masing. Kita lanjut contoh 4. Tentukan penyelesaian persamaan 2 dikali X kurang 4 ditambah 5X sama dengan 34. Kita langsung kerja. Kita kali masuk dulu ini ya. Ini kita kali masuk ya. Oke. 2 dikali X hasilnya adalah 2X. 2 dikali minus 4 hasilnya adalah minus 8 ditambah 5X sama dengan 34. Adakah yang bisa dioperasikan? Ada. Ini dengan yang ini ya, 2X ya. Kita dekatkan dulu 2X. Ikut tandanya ini, tanda positif 5X kurang 8 sama dengan 34. Hasilnya adalah 7 ya. 7X kurang 8 ya. Saya langsung saja, ini kurang 8 supaya jadi 0 harus ditambah 8, di kanan juga tambah ya 8. Sehingga 7X sama dengan 34 tambah 8 sama dengan 42. Karena ini mengandung variabel X ini mengandung koefisien 7, maka harus dibagi 7. 7 dibagi 7 sehingga tersisa X sama dengan 6 ya. 42 dibagi 7 hasilnya 6. Nah, saya ulang, X sama dengan 6. Kenapa saya coret? HP-nya adalah 6. Oke, kita lanjut contoh 5. Tentukan penyelesaian persamaan X kurang 2 kurang 1/3 sama dengan X kurang 3 tambah 5/6. Nah, ini pecahan yang mengandung pecahan ya. Oke, baik, tidak ada masalah. Kita lanjutkan saja. X kurang 2 kurang 1/3. Ini kita cari lawannya minus 1/3, berarti positif 1/3 sama dengan X/3 ditambah 5/6 tambah 1/3 ya. Ini tersisa X kurang 2 sama dengan X/3 ditambah berapa ini? 5/6 ditambah, kita samakan penyebutnya dulu ini. 1/3 itu senilai dengan 2/6 ya. 2/6. Kemudian X/2 sama dengan X/3 ditambah 5 tambah 2 7/6. Lalu karena di ruas ya, di ruas mana? Di ruas kanan ada X/3. Nah, maka kita lenyapkan dulu ya. X kurang 2 kurang X/3 sama dengan X/3 kurang X/3 ditambah 7/6. Nah, ini sudah lenyap, sisa ya. Ini kita samakan penyebutnya dulu ya. Kita samakan penyebutnya, kita gunakan penyebut 6 kurang penyebut 6 ya. Sehingga ini 3X ini menjadi berapa? 2X ya. 2X. Jadi ini lenyap, ini X kurang X/3 kurang X/3 itu hasilnya 0 sehingga tersisa 7/6. 3X kurang 2X hasilnya adalah X/6 sama dengan 7/6. Ini sudah sempit, saya lanjutkan di sebelah sini. Sebelah sini X/6 sama dengan 7/6. Kita mau cari nilai X-nya berapa ya. Bagaimana caranya supaya ini ya, supaya X/6 ini menjadi X ya. Kita mau jadikan X sama dengan ya, kita mau jadikan sama dengan, maka ini X/6 harus dikali dengan 6. Kenapa harus dikali 6? Karena kalau dikali 6, 6 dibagi 6, nah, X/6 dikali 6 itu hasilnya X ya. Ini juga 7/6 dikali 6 sehingga ini 6 bagi 6 hasilnya 1 dikali X itu hasilnya X. Ini juga 6 bagi 6 hasilnya 1 dikali 7 hasilnya 7. Sehingga HP-nya adalah 7 ya. Oke,
Kita lanjut contoh 6. Nah, contoh 6 ini perhatikan gambar di samping. Tentukan ukuran setiap sudut pada segitiga di samping. Nah, anggap ini adalah sudut pertama, sudut kedua, dan sudut ketiga. Ada 3 buah sudut pada segitiga ya. Ingat bahwa jumlah sudut atau ya jumlah sudut segitiga itu sama dengan 180 derajat. Kita akan gunakan konsep yang ini. Jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Nah, sudut pertama ditambah sudut kedua tambah sudut ketiga itu sama dengan 180 derajat. Sudut pertama berapa? 2M derajat ditambah M derajat ditambah M tambah 10 derajat sama dengan 180 derajat. Dalam hal ini kita mau cari dulu berapa nilai M ini, berapa nilai M. Kita mau cari, ini pertanyaannya. Nah, kita operasikan ini, kita keluarkan dulu kurungnya. 2M derajat ditambah M derajat ditambah M derajat, nanti dalam masalah tambah 10 derajat sama dengan 180 derajat. Kita jumlahkan yang memiliki variabel yang sama atau yang suku-suku yang sejenis. 2M ditambah M ditambah M, ini hasilnya adalah 2M ditambah M hasilnya 3M, 3M ditambah M hasilnya adalah 4M derajat ditambah 10 derajat sama dengan 180 derajat. Nah, untuk memudahkan perhitungan, abaikan saja derajatnya ya. Karena di ruas kiri ini ada 10, maka ada positif 10 maksud saya, maka kita harus cari lawannya supaya jadi 0. Lawannya positif 10 adalah negatif 10. Tambah 10 derajat kurang 10 derajat. Ruas kiri kita kurang 10, ruas kanan juga harus kurang 10 derajat. Sehingga 4M derajat sama dengan 170 derajat. M-nya ya, ini kita bagi 4 ya, ini juga kita bagi 4 sehingga M-nya adalah ya 170 dibagi 4 berapa ya? 170 bagi 4 kita cekar, tidak apa-apa. 4 kali 4 16 sisa 10, kemudian 2 kali 4 8 20, kasih koma di atas 5 sehingga 42,5 derajat. Ini sudah selesai belum? Baru nilai M-nya diperoleh 42,5 derajat. Pertanyaannya adalah tentukan ukuran setiap sudut pada segitiga samping. Nah, saya garis dulu. Sehingga karena kita tentukan dulu sudut pertama. Sudut pertama itu besarnya adalah 2M derajat. Sehingga sudut besarnya sudut pertama adalah 2 dikali 42,5 derajat. Ini sama dengan berapa? 85 derajat. Sudut 3, sudut 2 maksud saya. Sudut 2 dulu ya. 2 dulu baru 3. Saya coret ini. Sudut 2 ini adalah M derajat. Sehingga M derajat tadi berapa? 42,5 derajat. Sudut 3 adalah M ditambah 10 ya, sehingga 42,5 ditambah 10 ini hasilnya adalah 52,5 derajat. Nah, sekarang kita sudah tentukan sudut pertamanya 85, sudut keduanya 42,5, sudut ketiganya 52,5. Nah, apakah jawaban yang kita peroleh ini sudah benar? Coba kita cek kembali, cek dan recheck. Nah, jumlahkan ketiga sudut ini, 85 tambah 42 tambah 52. Coba kita jumlahkan 42,5 ditambah 52,5. Ini 059 tambah 85, ini koma ya. Ini 01 ya, ternyata 180. Jumlah ketiganya harus 180. Jadi jawaban kita sudah benar. Kita
Kita lanjutkan contoh 7. Umur Dito 3 tahun lebih tua daripada umur Jaka. Jika jumlah umur mereka 27 tahun, berapakah umur Jaka, berapakah umur Dito? Nah, ini soal cerita tentang PLSP ya. Kita misalkan dulu. Misal ya, umur Dito itu adalah apa ya? Kita misalkan saja M. Sedangkan umur Jaka kita misalkan adalah N. Nah, kita lihat kembali soalnya, umur Dito 3 tahun lebih tua daripada umur Jaka. Berarti umur Dito, kalau kita gunakan dalam bahasa matematika ini, kita buat bahasa matematikanya, berarti umur Dito 3 tahun lebih tua, berarti M sama dengan N ditambah 3. Kenapa M sama dengan N tambah 3? Karena ya, umur Dito itu 3 tahun lebih tua, berarti tambah 3 tahun daripada umurnya si Jaka. Kemudian jika jumlah umur mereka 27 tahun, berarti M ditambah N itu sama dengan 27. 27. Berapakah umur Dito? Ya, berapakah umur berapakah umur si Jaka dan si Dito? Bagaimana caranya? Nah, kita tinggal karena ini anggap sebagai persamaan pertama ya, ini persamaan kedua. Kita kan sudah ketahui M itu sama dengan N tambah 3. Saya tulis ini, dan M tambah N jumlah umurnya si Dito dan si Jaka itu adalah 27. Maka saya ganti ini umurnya Dito tadi, M ini tadi adalah N tambah 3, berarti N tambah 3 ditambah N sama dengan 27. Nah, N tambah 3 ditambah N, keluarkan kurungnya, 27. N ditambah N hasilnya 2N ditambah 3 sama dengan 27. Ini menjadi 2N tambah 3 dikurang 3 sama dengan 27 dikurang 3. Jadi 2N sama dengan 24 dibagi 2 supaya dapat N-nya, sehingga N sama dengan 12. N sama dengan 12. N itu tadi apa? Umurnya si Jaka. Ini N ini adalah umur Jaka. Sekarang pertanyaannya, umur Dito berapa? Umur Dito adalah M sama dengan N tambah 3, sehingga 12 tambah 3 hasilnya adalah 15. Jadi umurnya Dito itu adalah 15 tahun ya. Umurnya Dito adalah 15 tahun ya. Jadi kita tulis kesimpulannya. Jadi ya, atau saya serahkan, atau saya tulis saja. Jadi umur Jaka adalah 12 tahun dan umur si Dito 3 tahun lebih tua, berarti 15 tahun. Maaf ya, tulisan saya jelek. Oke, kita lanjut. Nah, contoh 8. Panjang dan lebar sebuah persegi panjang berturut-turut adalah 2x tambah 3 cm dan x tambah 2 cm. Jika kelilingnya 46, nah berturut-turut ya, 46, berapa cm panjang dan lebar persegi panjang itu, berapa cm persegi luasnya. Nah, panjangnya tadi, panjang kita simbolkan P, panjang itu kita misalkan dulu ya, panjang itu kita simbolkan dengan P, lebar itu kita simbolkan dengan L kecil ya, sehingga panjangnya tadi berturut-turut. Dia katakan di soal panjang dan lebar berturut-turut, berarti panjang dulu, yang ini panjang 2x tambah 3, 2x tambah 3, lebarnya adalah
X tambah 2. Keliling kita simbolkan dengan K, sehingga K-nya itu adalah 46 cm. Berapa cm panjang dan lebar persegi panjang itu? Nah, kita gunakan konsep daripada keliling persegi panjang. Apa rumusnya? Rumus keliling persegi panjang, keliling itu sama dengan 2 panjang ditambah 2 lebar. Kelilingnya kita sudah ketahui tadi, kita ganti semua ya. Kelilingnya adalah 46 sama dengan 2 dikali panjangnya tadi berapa? 2x tambah 3 ditambah ini x ya. 2 lebarnya adalah x tambah 2. Nah, kita kali masuk dulu ini. 46 sama dengan 2 kali 2x 4x ditambah 2 dikali 3 6 ditambah 2 dikali x 2x ditambah 2 kali 2 4. Nah, selesaikan. 46 sama dengan 4x tambah 2x hasilnya 6x. Ini tidak bisa dijumlah ya, 4x tambah 6 tidak bisa, bukan 4x tambah 6 itu 10, bukan, tidak bisa dijumlah x 4x dengan 6 karena tidak sejenis. 4x tambah 2x adalah 6x ditambah 6 ditambah 4 hasilnya 10. Nah, kita sudah mendapatkan sebuah persamaan linear satu variabel. Ini sudah bentuknya PLSP. Bentuknya PLSP, sehingga kita bisa selesaikan ya. Karena di ruas kanan ada mengandung positif 10, maka harus dikurang 10. Kanan kurang 10, kiri juga harus kurang 10 supaya tetap seimbang. 46 kurang 10 sama dengan 6x tambah 10 kurang 10, sehingga 36 sama dengan 6x. Ini sudah habis. 6x mengandung variabel x mengandung koefisien 6, harus dibagi 6. Ini juga harus dibagi 6, sehingga 36 bagi 6 hasilnya 6. Ini x, 6 sama dengan x, atau kita tulis x sama dengan 6 ya. X sama dengan 6. Pertanyaannya yang pertama, karena ini baru x yang didapat, pertanyaan pertama, berapa cm panjang dan lebar? Panjang dulu. Panjangnya tadi adalah 2x tambah 3. Panjangnya sama dengan 2x tambah 3. Ini sama dengan kita ganti x yang kita peroleh. X nya berapa tadi? 6 tambah 3. 2 dikali 6 12 tambah 3 sama dengan 15. Coret ini ya. Sudah sama dengan 15 cm. Lebarnya adalah 2 x tambah 2. Lebarnya x tambah 2, sehingga 6 ditambah 2 hasilnya adalah 8 cm. Sudah ketemu panjangnya 15, lebarnya 8. Kita cari bagian B nya. Berapa cm persegi luasnya? Luas persegi panjang. Apa rumusnya luas persegi panjang? Panjang dikali lebar. Panjangnya tadi berapa? 15 dikali, bukan x ya, kali 8. Ini berapa? 5 kali 8 40, simpan 4, 1 kali 8 8 tambah 4 12, 120 cm pangkat 2. Sudah ketemu, kita lanjut. Nah, selesai sudah pembahasan contoh pada video kali ini. Sekian dan terima kasih karena telah menonton. Selamat belajar dimanapun berada. Ingat untuk dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar semakin bermanfaat, karena sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi sesama. Sampai jumpa.